Assalamualaikum sahabat Tarka Garage dan teman-teman dari iosbmx.com. Balik lagi ketemu dengan saya Daru di channel hobi kesayangan kita semua, Tarka Garage. Alhamdulillah nih, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat jarang bisa ditemuin dan lumayan susah, yaitu Mas Rois dari OSBMX Pekalongan. Benar ya? Iya. Apa kabar Mas? Baik Mas. Alhamdulillah nih, jadi mumpung lagi bertamu, terus akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya tembak langsung, kita ngobrol-ngobrol karena ceritanya seru. Jadi sedikit cerita nih, Mas Rois ini salah satu temen yang benar-benar bernostalgia dengan old school BMX asal Pekalongan. Bener Mas ya? Oke, bisa cerita sedikit Mas tentang Mas Rois. Oh iya, sebelumnya Mas Rois itu kelahiran tahun berapa Mas? Saya 71. 71? Ya, 1971. Oke, berarti cukup senior ya. Cukup dong buat nostalgia. Nah, sekarang kita ulik-ulik nih. Nah, bisa cerita sedikit Mas, zaman dulu ber-BMX di Pekalongan tuh kayak gimana Mas? BMX zaman saya itu saya mulai itu dari kelas 5 SD sudah BMX kan. Oke. BMX pertama-tama itu banyak yang bikin dari sepeda mini itu tengahnya dikasih itu Om. Oh, palangan. jadi dilas? Dilas palang seperti BMX kan biar kuat ya. Oke, paham Dari saya. sebagai sepeda mini pertama yang punya gitu. Setelah itu karena kakak saya di Jakarta, mintalah sama kakak beliin BMX dong gitu kan ceritanya. Nah BMX saya pertama Oyama Om. Warnanya merah. Itu merah. kelas 5. Mau kelas 6-an. Oh, kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Berarti sekitar tahun 83 kali ya? Iya 83 83 ya? 84 Oke, ya, kalau nggak salah. 84. Ya 83-an itu. Terus paling keren dong di Pekalongan. Ya, itu teman-teman saya di era saya SMP itu sudah banyak Om, karena anak-anak para juragan batik itu. Wah, itu sudah Diamondback. Wih, Yang apa namanya? Yang yang bannya gede itu. Oke, dibilangnya Kalau kayak DB rumah. Oke. DB Rumak itu yang punya anak-anak juragan itu. Nah, Itu. sedikit informasi, DB Rumek itu kenapa dibilang rumek? Karena warna frame-nya kusem. Ya. Dan dia ukurannya agak unik. Ukuran bannya itu bukan 20, tapi 20 1/3/8. Jadi dia kecil kayak Itu indah banget. iya, pokoknya slim gitulah. Oke, lanjut Mas. Ya, cuman karena trek di Pekalongan itu di Jawa Tengah terutama ya, untuk mini cross itu di sana kita sebut mini cross ya biasanya. Itu kan agak kasar gitu, jadi banyak yang diganti rodanya, nggak pakai ukuran yang standarnya. Oh, jadi dipakai ukuran 20. Nah, ukuran 20 karena kurang kuat ya dilihat ya. Betul. Banyak yang Betul. apa? Kecuali kalau lihat treknya bagus baru dipasang lagi. Oke. Itu rata-rata yang anak-anak juragan tuh pakainya relik, terus DB Rumek ya Kuahara tapi yang nggak pakai guset Oh iya. Oke. Iya, nggak pakai buset. Jarang pakai guset, saya malah jarang nemuin. Jadi zaman dulu, zaman tahun segitu tuh, itu BMX itu dibilangnya frame-nya frame aero. Jadi frame gepeng. Ya. Nah, di Jakarta saat itu beberapa toko itu frame-nya sebenarnya sama Mas. Ya. Cuman stikernya beda-beda. Jadi bisa ditempel Gimana monggos, bisa toko aja. iya gimana toko. Iya. Saat itu teman-teman ngambil dari Jakarta apa gimana Mas? Kalau di Pekalongan itu ada namanya toko THL, toko yang paling lengkap. Oke. Enciknya cantik gitu. Nah, itu boleh dibilang tokonya terlengkap ada di Jalan Ayam Muruk. Itu sering mensponsori juga event-event BMX di Kota Pekalongan. Dan yang paling middle-nya itu di bawahnya itu rata-rata pakainya GT, Pro GT. Nah, Pro GT yang gepeng itu, yang frame gepeng. Ya. Itu yang pertama ada velg hitam itu, kalau nggak salah tuh Pro GT itu. Velgnya agak lebar itu ya, tapi rata kayak gitu. Itu hampir kebanyakan para pemain yang middle ya, yang menengah gitu pakainya Pro GT standarnya lah. Itu mereka kompetisi apakah pertandingan atau nongkrong atau balapan liar? Enggak, memang di Pekalongan itu sering ada event Om. Dari di Jawa Tengah itu kalau dalam sebulan itu tahun 85-an itu ya. Tahun 85-an, 86 itu hampir setiap minggu itu ada event Jawa Tengah. Nah, kita yang sering kita ikutin dari mulai Semarang
Kendal, Jogja, Magelang, Tegal, terus Pemalang, Pekalongan, itu ya wilayahnya itu. Itu pertandingannya pindah-pindah apa semuanya di Pekalongan? Oh, pindah-pindah. Om. Jadi hampir setiap minggu tuh ada mau di Semarang, di Kendal. Terus setelah Kendal itu apa namanya? Timurnya Kendal itu ada zamannya dulu saya ikut itu ya, pemain-pemain top Jawa Tengah itu kayak Wage yang dari Kendal itu ya, Kaliwungu. Terus ada namanya siapa ya? Yang dari Jepara itu Pati, juga itu Jimmy namanya. Terus ada Magelang itu, Jogja itu sempat piala Menpora aja yang di Jakarta waktu itu kan yang juara kan anak Jogja. Iya betul. Okay. Itu kalau nggak salah 86an itu, 87 itu. Nah, tahun 86-87 itu kan BMX lumayan beralih ke freestyle tuh, Mas. Ya. Di Pekalongan sendiri gimana zaman dulu? Mungkin terlambat Om ya, dalam arti yang ke daerahnya itu masih race ya. Masih race terus. Justru setelah itu saya nggak memang udah banyak yang ngulik sih dengan sepeda race itu, banyak yang sudah ngulik pakai freestyle. Oh. Jadi mungkin ya karena jarang ya yang susah dapat Betul. BMX freestyle-nya itu ya, dengan race itu rata-rata para pemain yang race itu ya sebelum pertandingan itu pada freestyle dulu. gitu. Oke. Apa namanya? Bunny Hop, segala kayak gitulah. Yang muter kayak gitu. Rata-rata ya itu. Mereka sebelum tampil atau sesudah gitu di pedoknya masing-masing itu kayak gitu. Nah, kalau Mas Rois dulu ikutan balapan apa gimana nih? Saya kebetulan ikut race beberapa kali sampai ke Kendal, Semarang. Wih, mantep nih. Nah, fotonya juga ada kan itu pas lagi camping itu ya. Itu dulu campingnya tinggi-tinggi Om, 1 drum itu Om. Oke, drum oli itu ya? Drum koli itu 1 drum koli. Jadi apa ya? Butuh sepeda yang kuat juga Om di samping. Nah, dulu Mas Rois masih pakai Oyama itu? Enggak, kalau saya punya tim kan dulu ya. Oh. Nah, jadi kebetulan sponsornya tuh Om saya, kakak sepupu saya sendiri. Itu ya itu di tim itu ada apa namanya? Relic, ada Kuahara, juga ada Diamondback. Wah. Ada juga Pro GT ya. Kebetulan saya yang sering pakai itu yang Pro GT. Wah. Karena kalau waktu itu saya nyoba Relic itu kayak kurang apa ya? Berat, Mas. Enggak apa ya? Kayak kurang pas itu. Ya, mungkin postur juga. Iya, sama kecil postur gitu tubuh ya pengaruh. Ya, saya malah cocok di Pro GT. Ya beberapa kali pakai Pro GT. Kebayang ya, tahun segitu punya tim race BMX. Ya. Terus sepedanya macem-macem di dalam satu tim. Kebayang pasti keren banget. Ya, kebetulan om saya, kakak sepupu saya ini kan ya termasuk orang yang berada dan dia sama anak-anak tuh senang mau gitu support ya. Mau support, beli ini sampai naik travel sama saya, beli di Manggarai. Berangkat naik travel. Wih. Ya. Jadi jauh-jauh dari Pekalongan naik travel terus beli BMX. Beliau di sini kan di Deplu. Oh. Jadi ya termasuk sampai sekarang termasuk sukses ya kayak. Wah. Jadi nginepnya di rumah kakaknya dekat di Tebet situ. Belakang situ Kudus itu kan. Oh iya ke Manggarai kan dekat. Iya, Manggarai dekat. Oh. Naik bajai sana. Nah, itu yang diajak. Main BMX sampai kelas berapa, Mas? Karena kan SMA masih main? SMA masih main. Saya sampai kelas 2. Sampai kelas 2. Saya masih beberapa kali ikut event karena bolos-bolos sekolah itu. Oh, oke. Iya kan? Kalau Sabtu kan masih masuk, Om. Iya. Betul zaman dulu ya. Rata-rata Sabtu event sekolah. Sampai sekarang pun kalau di daerah masih sekolah ya? Enggak. Kalau sekarang Sabtu Minggu enggak ya? Sabtu Minggu sekarang udah enggak. Ya kalau dulu kan Sabtu bolos, Om. Iya. SMP saya sampai dipanggil guru-guru BK itu udah biasa, udah tahu. Nah, ini jangan diikutin nih. Ya enggak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Iya. Kita mau event keluar kota kan. Event di sini kan masuk persiapan. Betul. Dari Kamis itu udah out. Betul. Dari Kamis itu udah persiapan, dari Jumat itu kan kita udah berangkat. Nah, terus berarti BMX mulai digantung di kelas 2 SMA. Ya. 2 SMA. Saya akhirnya 2 SMA itu ya pindah main motor kan. Oh iya, karena main motor. Trail kali ya? Trail apa road race? Enggak. Bebek. Oh, bebek. Oke, BMX digantung. Ya.
Terus setelah lulus Jakarta ya udah. Udah Nah, lost kontak. lost udah. kontak. Terus tiba-tiba back in the days Old School BMX lagi berarti tahun Ceritanya tuh akan pandemi kemarin itu Om. Oke, Pas 2020 pandemi kemarin, 2021 ya. Saya kebetulan kerja masih di Jakarta tapi keluarga di Pekalongan. Ya. Anak saya tuh pengen BMX. Kebetulan ponakan saya itu masih nyimpen frame dulu Oyama. Oh, oke. Nah, akhirnya rodanya udah pada jelek itu kan, tinggal yang bisa saya angkut itu cuman ya frame sama Fork. frame sama fork lah, sama crank. Crank saya bawa ke tukang cat, saya rapin cat, nyari part-part udah. Nah, mulai itu dirakit, akhirnya kan anak saya kan goes sendiri. Ya. Jadi pengen punya BMX. Akhirnya tuh mulai itu. Mulai deh, Punya mulai Voltus. keracunan ya. Nah, Mulai keracunan. Pertama beli frame itu Voltus, sampai akhirnya sekarang ada berapa ya, 13 BMX kali ya. Tuh, sekarang sudah 13. Dan itu belum berhenti. Jadi kalau orang nostalgia Old School BMX itu di kepalanya banyak sekali pasti ininya. Apa ya? Kamusnya tuh banyak. Dia pernah ngelihat BMX mulai dari performer, World Tour, ada Match One, ada Pro Series, ada Relic Team Burner, ada Red Burner, ada Mac Burner, ada Voltus, ada Oyama, ada Golden Eagle. Nah, tanpa disadarin biasanya nanti satu-satu dikumpulin tuh, Mas. Iya, ya. Kalau ya awalnya begitu, kayak buta kayak gitu, Iya. pengennya apa aja nih. Sekarang ya mulai filter Om. Udah filter ya? Iya, karena tempat juga kan, bagaimanapun kita. Permasalahannya itu ya. Permasalahan tempat juga kan, ngelihatnya istri juga kadang ngomel ya. Iya, Itu mau diapain sih tuh beli-beli kayak gitu. Nah, cuman saya ini ingin bernostalgia ya sama teman-teman, terutama yang para master-master di Pekalongan zaman dulu ya. Betul, Mas. Kayak yang pernah saya ingat itu ya. Sekarang dulu pernah saya masuk klub itu pertama Sener ya. Sener. Sener Apa itu namanya. artinya? Iya, Sener. Ya, nggak tahu tuh kepanjangannya, saya lupa. Pokoknya namanya terasa Namanya keren Sener aja ya. ya. Terasa keren ya. Dulu para seniornya kayak Koko gitu kan. Biji katanya sekarang sukses di Jakarta tapi belum pernah ketemu deh. Oh, Jadi oke. punya bengkel kayak buat dinamo itu apa? Bengkel mobil. Mobil, oke, kayak alternator gitu-gitu ya dinamo ya. Dia sukses katanya tapi belum pernah ketemu juga lama. Ya mungkin kayak master dulu kayak Kamal ya, Kamal BMC, kayak Endang BMC juga. Terus ada klub dari Buaran itu yang apa namanya ya, pemainnya kayak Rohim, terus Zaki, itu masternya apa, kalau Wiwin Sener termasuk Itu udah ada yang udah sempat ketemu. Wiwin Sener sempat ketemu kemarin, oke. bernostalgia. Salam, Mas. Iya, Kalau ketemu Mas Wiwin, salam kenal. Saya Daru dari Indonesian OS BMX Society. Insyaallah, rencananya saya pengen sowan satu-satu Om. Siap. Untuk ke teman-teman ini. Ya berusaha lah, mungkin waktu juga ya berproses nih anak-anak yang OS sekarang kan. Ya. Moga-moga bisa ketemu waktunya, bisa goes bareng, paling enggak ya sebulan sekali ada pertemuan gitu. Ya. Ya karena kesibukan masing-masing kan, Betul, Mas. kadang ada yang baru anaknya kecil-kecil Ya, paham jadi saya. ngomongnya gantian. Ya, paham. Ada juga yang ya aktivitas saya juga sekarang kalau pagi susah, liburnya juga libur request mesti kan. Ya. Jadi saya bisa juga sore sekarang, kalau goes itu sore free. Tapi kalau pagi susah. Nah, kebetulan di Pekalongan juga ada net rate ya kayak gitu ya. Iya, Sebulan itu sekali. setiap sebulan sekali. Sebulan sekali di minggu terakhir. Yang ngadain Malam apa? gitu. Pemkot berarti atau Jadi komunitas? Komunitas. Oh, komunitas. Pekalongan, kayak ontel, kayak fiksi, kayak apa ya? Roadback. Di alun-alun gitu, Mas. Jadi Apa keliling? kumpul keliling. Nanti kita biasanya seru banget. kumpul itu tikumnya di lapangan Mataram. Oke. Lapangan Mataram, setelah itu kumpul ya bareng-bareng kita keliling kota. Wah, Tergantung rutenya bisa ditentukan mau Seru, kemana seru, nih seru. gitu Ya, kan. seru. Tapi ya itu apa namanya, setiap akhir bulan di malam minggu terakhir. Wah. Gitu. Nah, ini buat teman-teman Old School BMX Pekalongan nih beruntung banget ada Mas Rois. Jadi Mas Rois sampai sekarang semangatnya masih luar biasa untuk menghidupkan Old School BMX di Pekalongan. Jadi jangan disia-siain nih.
mudah-mudahan teman-teman Oskul BMX di Pekalongan semangatnya lebih daripada semangatnya Mas Royce. Mas Royce ini umurnya mungkin sekarang udah lumayan 53 ya. Iya. 53 tapi semangat Oskul BMX-nya masih luar biasa. Kadang sering diledekin sama istri saya, Om. Kamu tuh umur tapi kok masih kayak anak-anak aja. Jadi nggak tahu. keuntungannya Oskul BMX itu jadi Awet muda, Om. umurnya stuck di 18 lah. Aduh, kalau kadang saya diem aja udah. Iya. Istri udah ngeledekin, Ya udah mungkin biarin. karena nggak ngalamin Iya. jadi nggak bisa kebayang. Iya, betul. Nah, Mas Royce ini sekarang sudah balik punya usaha sendiri di Pekalongan. Jadi Mas Royce sekarang sebagai juragan batik ya, Mas? Ya, kita merintis batik sama ponakan. Kita kebetulan ponakan kan sudah eksis di batik lama. Ya, saya banyak belajar. Dia yang bikin, saya modalin gitu kan. Oke. Jadi kita pasarin bareng. Nama brandnya apa, Mas? Kalau saya itu Surya Batik Pekalongan. Surya Batik Pekalongan. Kalau ponakan saya Batik Bayu. Batik Bayu. Nah, ini Ya, lebih. tadi sempat cerita nih. Jadi satu keluarga Mas Royce ini keren banget. Ada desainernya dan desainernya saudaranya juga kuliah batik ya, Mas? Ya, batik. Kebetulan di Pekalongan tuh ada akademi batik ini. Tuh, keren ya. Ya, di Unikal. Keren. Unikal. Mungkin satu-satunya kali ya di Indonesia ya. Apa namanya? Saya juga baru tahu loh. Ada sekolah akademi batik di Sekolah Universitas. Akademi Batik itu keren banget. Jadi kalau bukan generasi muda yang melestarikan batik, siapa lagi? Di Universitas Pekalongan itu. Terus Pekalongan. Iya, jadi dan Mas Royce sekeluarga itu punya home industry berarti ya, produksi sendiri ya, Mas? Kebetulan Universitas Pekalongan itu sekarang ketua yayasannya kakak kandung saya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Wah, keren banget nih. Ini paket lengkap ya, Mas Royce. Apa ya, maksudnya bisa dibilang aset bangsa nih, Mas. Ya enggak, Om. Kebetulan aja pernah Iya, ngalamin hal iya, yang- karena kakak kandungnya bertanggung jawab buat melestarikan batik juga berarti, Iya. Mas. Emang salah satu perintis akademi itu ya di Universitas Pekalongan itu, Om. Ya. Keren. Jadi ya mungkin buat anak-anak muda yang pengen belajar batik tapi dengan ilmu ya, maksudnya dengan Iya, nggak betul. tidak. Memang walaupun ada ilmu batik itu memang harus jam terbang, Om. Jam terbang itu karena proses itu kan nggak bisa di ini 1+1 kadang Iya. dari suatu daerah itu airnya itu sangat berpengaruh dengan pewarnaan. Iya. Jadi di daerah tertentu bikin warna merah bisa mateng karena air di situ kayak itu. Dibikin tempat lain dengan takaran gramatur warna yang sama, campuran sama, hasilnya bisa beda. Itu pengaruh dari situ. Makanya di daerah-daerah Pekalongan, daerah tertentu ada tempat yang produksi batik banyak itu karena daerah situ memang airnya bagus untuk produksi. Tuh, seru kan? Untuk bicara tentang satu jenis batik aja dari airnya aja kita udah bisa dapat ilmu banyak banget. Betul. Dan alhamdulillah nih di dunia Oskul BMX ternyata ada yang mendalami tentang batik yaitu Mas Royce. Belajar Om, kalau belajar. saya baru belajar. Justru dari ponakan-ponakan saya itu yang kalau ibu saya memang dulunya ya pengusaha batik dan yang nurun cuman itu. Luar Justru kakak saya yang ibunya ponakan saya ini kan udah meninggal. Ya. Yang nurunin malah justru dia doang nih. Satu keluarga dari beberapa bersaudara itu yang nurunin dia. Oh, ya yang melanjutkan. Nah, Ada yang- jadi kayak canting-cantingnya yang bekas pakai ibu saya dulu ya di dia semua udah. Wah. Ya desain-desain canting itu kan ada Om. Iya. Klasik lama. Ya termasuk ibu saya itu termasuk cukup besar kalau batik dulu di Pekalongan. Luar biasa. Ya. Keren ya. Saya sendiri sangat seneng dari Oskul BMX ini bener-bener nambah temen, iya, nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah informasi, dan pastinya kita bisa sharing informasi seperti yang dilakukan oleh Oskul BMX Indonesian OS BMX Society ini selalu sharing. Jadi teman-teman dari luar sana nih yang butuh batik atau ingin belajar batik bisa kontak ke Mas Royce ya. Iya. Kalau mau belajar batik mau bisa ke Pekalongan Om. Pekalongan Nanti ya? saya
bisa ketemukan dengan orang yang lebih senior kan banyak. Keren. Kalau saya juga tahap belajar karena kan saya setelah resign ya boleh dibilang pensiun dini ya, karena memang saya mengajukan pensiun karena keluarga di Pekalongan kan. Sekarang mulai itu ya di samping saya membantu saya istri ya saya mencoba merintis itu batik. Sip. Gitu. Saya support, saya doain mudah-mudahan semuanya lancar Mas. Ya, Sukses. terima kasih, amin, Terus ya. usahanya mudah-mudahan tetap turun temurun nih. Iya. Jadi batiknya tetap jalan. Amin Om, amin. Tadi sempat dengar-dengar nih produksinya juga udah lumayan ya Mas ya. Ya, apa namanya? Saya supply ke orang-orang yang online itu, ya. Jadi walaupun untung saya tipis tapi ya banyak yang ngambil dari orang-orang online tuh ngesup lah istilahnya. Berapa banyak Mas rata-rata? Ya bisa seminggu itu 2 kali produksi kurang lebih antara 800. Masya Kalau Allah. satu kodi itu kan 20 ya, berarti 40 kodian. Berarti dalam waktu 1 minggu bisa produksi Kita masih 800. kecil Om. Itu hitungannya kecil ya? Ya maksudnya kan untuk pemula seperti saya kan Oke. dengan supply ke online yang ada ya mungkin sekitar 15 kali ya. Itu kan belum banyak juga. Kalau yang sudah besar sehari itu bisa puluhan kodium sehari itu supply. Ya teman-teman saya yang di sana udah eksis sebelum pandemi itu ya. Itu memang boomingnya online itu ya saat pandemi. Pas pandemi, itu, ya itu. betul. Masya Allah. Nah, sekarang ya memang masih jalan tapi nggak seperti dulu. Yang udah mulai sebelum pandemi itu ya memang yang sekarang sudah boleh dibilang juragan-juragan besar. Banyak yang Mas Rois kan bakal jadi the next juragan besar. ya Iya banyak dong, Om. harus optimis Sekarang dong. memang apa ya di daerah itu justru yang orang-orang juragan-juragan yang klasik itu udah mulai kalah sama orang juragan dadakan itu. Yang online ada yang dalam sekian tahun bisa bangun rumah, apa bisa beli mobil sekian, udah kelihatan lah orang-orang yang orang-orangnya dibilang nggak mercayain kalau ketemu. Nah itu kan kalau memang ya mungkin perubahan zaman apa pemasaran Om ya. Iya, betul. Nggak harus langsung bertatap Iya, muka. Kalau betul. dulu kan kita butuh performance, Iya. cara menjual, cara ini. Nah, sekarang nggak. Orang yang benar-benar telaten mungkin ya, dia Telaten, eksis, tekun, gitu kan. fokus. Ya. Nah itu orang Setuju. kadang nggak percayain Om kalau dilihat orang-orang yang juragan-juragannya itu. Kelihatan orang nggak percayain orang juragan. Nah kalau dulu kan bawa batik kan mesti performance, ketemu orang masarin kayak gitu kan. Iya. Sekarang memang sudah berubah ininya, Betul, trennya itu. zaman berubah ya. Zamannya berubah, jadi orang ahli dalam pemasaran itu nggak harus performanya gimana kayak gitu ya, mungkin ya itu Ya yang pasti di zaman online kepercayaan nomor 1. ya, gitu. Ya orang-orang yang bisa tulus itu ya, Ya. kerjanya mungkin untung sedikit nggak masalah, nantinya kan berkembang. Oke. Kalau menurut saya sekarang ya yang saya lihat setelah saya pulang ke daerah gitu dengan orang-orang melihat yang orang-orang sukses itu ya seperti itu. Oke. Alhamdulillah sudah kurang lebih dari 15 menit nih saya ngobrol asik dengan Mas Rois. Mudah-mudahan sharing ngobrol kita ini bermanfaat buat teman-teman yang selalu setia mengikuti liputan dari Taraka Garage dan iosbmx.com. Jangan lupa like, share, komen, dan like. Oke, ikuti terus Bela Taraka Garage. Thank you.
Mas Rois. Untuk teman-teman Oskul BMX nih, gimana? Ada sedikit saran atau wejangan atau gimana, Mas? Ya, terutama untuk teman-teman di OSBMX Pekalongan ya, khususnya kita mungkin bisa lebih sama-sama untuk punya waktu, entah 1 bulan sekali kita bisa kumpul di mana ada kegiatan night ride ya. Pekalongan itu di minggu terakhir itu Seru tuh, Mas. setiap malam minggu terakhir gabung dengan semua komunitas sepeda dari mulai ontel, fiksi. Nah, ini kita teman-teman dari OSBMX itu kalau bisa disempetin kita di situ bisa meluangkan waktu untuk bisa ngobrol ya. Sip. Terutama untuk ya kebersamaan OSBMX Pekalongan itu sendiri. Itu aja mungkin semangat saya buat teman-teman OSBMX Pekalongan ya. Kita semangat untuk persatuan. Kita semangat untuk ya meluangkan waktu untuk sama-sama membesarkan, bernostalgia dengan OSBMX. Sip. Buat teman-teman Oskul BMX Pekalongan, harus semangat, jangan sampai menyia-nyiakan kondisi semangatnya Mas Rois nih. Saya setuju tuh, Mas. Ngumpul bareng night ride sama teman-teman berbagai macam komunitas. Jadi OSBMX Pekalongan memperkenalkan Oskul BMX di genre sepeda lainnya. Itu pastinya menambah banyak teman, terus nambah silaturahmi juga, nambah wawasan, dan pastinya bisa nostalgia bareng. Karena Oskul BMX itu sebenarnya intinya nostalgia, Mas. Oskul BMX Oskul BMX is not about passion and fashion, it's about something nostalgic. Oke, ditunggu keseruannya Oskul BMX Pekalongan. Jangan lupa, saya akan mantau terus kegiatannya Mas Rois juga sama OSBMX Pekalongan. Oke?